Pak Yusuf, monggo Pak Yusuf. Cari tempat duduk nih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Soto Trisakti ini sebetulnya adalah usaha yang turun temurun ya. Jadi turun temurun. Kebetulan saya sekarang adalah generasi yang keempat. Jadi kalau dibilang dimulai sampai kapan kita dimulai sejak kapan kita secara tepatnya belum bisa mengarsipkan ya. Tetapi berdasarkan cerita dari kakek buyut yang dulu memulai, dan saya sempat masih menangi, istilah bahasa Jawanya masih, ketika beliau belum wafat, saya masih sempat, waktu kecil itu masih sempat ketemu ya. Jadi menurut cerita beliau itu usaha ini dimulai ketika setelah banjir kota Solo. Jadi banjir kota Solo itu kalau tidak salah tahun 666 ya. Nah, kurang lebih itu. Jadi setelah banjir itu mulai buka. Ya diawali dengan usaha-usaha kecil ya. Jadi kaki lima, terus kemudian semi permanen gitu, masih angkat jinjing meja dan kursi, tapi juga belum banyak, paling meja satu, kursinya beberapa itu, sehingga lebih terkesan kepada usaha kaki lima ya seperti yang lainnya lah. Itu sampai dari tahun 66 pertengahan ya, kalau habis banjir itu sampai dengan tahun sekitar 70-an 2. Mulai dengan dulu lokasinya belum di sini ya. Ini lokasi yang paling baru. Dulu lokasinya di Jalan Gatot Subroto. Jadi dari lokasi sekarang ini ada perempatan, kemudian ke selatan kurang lebih 20 meter di timur jalan ya, di kiri jalan di situ. Sampai dengan tahun 72-an. Jadi setelah tahun 72 itu kemudian berpindah ke agak ke utara. Di situ ada dulu namanya gedung ketoprak, namanya Sri Katon. Nah, di awal dulu sempat dikenal warung soto di situ karena kita nempel di gedung ketoprak itu ya. Gedung ketopraknya namanya Sri Katon. Orang mengenalnya soto Sri Katon. Nah, orang yang lama-lama mbah-mbah itu masih kenalnya masih soto Sri Katon. Tetapi sekitar tahun 7 bulan berapa itu, di bawah 77, gedung ketoprak Sri Katon ini berubah menjadi gedung bioskop, namanya Trisakti. Sotonya sendiri dari dulu ya namanya orang lama, simbah-simbah itu saya penting dodolan orang nggak gas jenenge, tidak peduli dengan brand dan nama soto Trisakti itu sebetulnya bukan kita yang bikin. Jadi karena warung kita sudah banyak pelanggan, terus letaknya nempel di dindingnya bioskop Trisakti. Orang kalau ditanya makan soto di mana, kono loh, soto Trisakti. Soto Trisakti itu soto yang ada di dekat gedung bioskop Trisakti. Awal mulanya namanya itu. Nah, kita dari tahun 72 itu nempel di temboknya bioskop Trisakti itu sampai dengan tahun saya masih ingat 1990. Itu ceritanya bioskop yang sudah memasuki masa-masa kejayaannya habis itu, karena sudah mulai ada 21, sudah ada LCD, sudah ada. Bioskopnya kemudian dijual ke pihak ketiga yang sekarang jadi Bank Bumi Arta ini ya. Jadi setelah itu kira-kira tahun 90 itu semua sekitarnya itu dibersihkan. Jadi kita tidak bisa lagi bertempat di situ. Kita tidak bisa lagi nempel di numpang ya di temboknya. Nah, kemudian kita berpindah ke seberang jalan. Kita waktu itu menyewa sebuah bekas garasi mobil. Menyewa bekas garasi mobil yang ukurannya paling berapa ya? 3 kali ya separuh ini. 3 kali 8. Kita menyewa
ruangan apa bekas garasi itu 3x8 dari tahun 90 sampai dengan tahun 90 sampai tahun 2010. Jadi kurang lebih 20 tahun itu kita menyewa ya, dengan memperpanjang itu sampai dengan akhirnya pada tahun 2011 kita bisa membeli lahan yang kita tempati selama 20 tahun. Awalnya seperti itu. Sebetulnya jadi kunci daripada usaha kuliner itu adalah kita tidak merubah secara drastis pakem yang sudah ada dulu. Pakem itu artinya bumbu pokok, kemudian cita rasa yang mendasar. Jadi kita kan ketika orang banyak datang kemari itu kan kemudian kita kadang-kadang nanya atau dialog gitu. Kira-kira kenapa kok menjadi pelanggan tetap kita? Jadi cita rasa apa yang menyebabkan penjenengan ini menggemari makanan dari Soto Trisakti, menggemari kita. Nah dari situ kita kemudian mendapat balik bahwa kunci rasa yang dikehendaki mereka itu. Nah jadi kemudian baik dari mbah saya, bapak saya juga sampai kemudian kepada saya berkesimpulan bahwa casing boleh berubah-ubah ya, entah itu cara penyajian, tempatnya, wadahnya, ataupun corak tempat usahanya, ya, ruangannya dan lain-lain. Tetapi cita rasa itu tidak boleh bergeser sedikit pun, ya. Itu yang menjadi kunci daripada usaha kuliner itu bisa bertahan lama. Jadi ya orang soto ada macam-macam, semua punya ciri khas. Ada yang menonjol di rempah, ada menonjol di kuah yang bening, ada yang menonjol di lain-lainnya, cita rasa dan lain sebagainya. Maka kita harus pertahankan apa yang menjadi ciri khas dari masakan yang kita jadikan menu utama. Jadi kita harus bisa mempertahankan itu. Jadi bagaimanapun misalnya seperti saya bilang casingnya bisa berubah-ubah. Jadi warung itu bisa jadi seperti ini setelah mengalami 3 sampai 4 kali perubahan. Dulu cuman kecil ya, di awal itu 3x8, kemudian kita sewa sebelahnya lagi 2 kali, garasi juga, sehingga menjadi kemudian 6x8 tetapi yang lebih agak lebar, sampai kemudian kita bisa membeli itu ya. Setting tempat itu kita ubah-ubah, tetapi kita tidak pernah mengubah menu pokok, cita rasa dan makanan pendamping yang menjadi andalan ya, terutama yang kita buat sendiri. Kalau yang lain kan kita menyesuaikan, ada orang trennya apa, kemudian ada orang menitipkan makanannya ya kita terima. Tetapi kita punya ciri khas makanan dan cita rasa yang kita andalkan, yang itu tidak boleh dirubah-rubah kalau pengen sebuah usaha kuliner itu tetap berlangsung. Jadi yang berubah itu, yang ikut tren itu bolehlah casingnya, ruangannya, tapi cita rasa itu tabu ya, haram kalau untuk dirubah. Seperti itu. Ada cerita unik ya. Jadi memang di awal ini pelanggannya, kalau saya lihat, saya terlibat ikut membantu bapak ini kan dari dulu. Dari dulu saya sekolah SMP itu udah mulai bantu ya. Jadi sedikit banyak mengenal pelanggan-pelanggan tetap kita. Jadi yang saya lihat pelanggan-pelanggan kita itu adalah pelanggan yang loyal. Loyal itu artinya dari mbahnya, bapaknya, kemudian anaknya itu tetap menjadi pelanggan kita, tidak terputus. Nah, ya awalnya mereka ditanya kenapa makan sini, karena memang diajak bapaknya, diajak mbahnya. Tetapi setelah mereka merasakan rasanya Soto Trisakti itu ya,
dan mereka kemudian mulai suka karena cocok dengan lidah mereka. Ya tadi artinya yang lebih terpenting dari sisi pelanggan itu kita kenal itu dalam arti si A, bapak itu sukanya apa, sukanya dia misalnya kuahnya bening atau kuahnya banyak, dagingnya yang ada lemaknya, atau bapak itu nggak suka ada lemaknya, daging aja. Itu pegawai saya ajari untuk kenal, jadi menghafal kan nggak sulit sih. Jadi pelanggan kita, kenapa saya bilang nggak sulit, pelanggan kita itu ada yang aneh itu dia makan bisa tiap hari di sini, tiap hari loh, tiap hari. Kalau kita tiap hari makan kan nggak bayar, dia tiap hari bayar loh, kan tiap hari di sini. Jadi nggak makan di sini itu kalau sini tutup. Seperti itu ya. Tiap hari makan di sini. Nah, artinya apa? Mereka saya juga iseng ya kadang-kadang sama pelanggan ini kan sudah akrab gitu kan, Pak atau Bu gitu ya. Kenapa tuh kok tiap hari makan sini? Saya seneng Mas makan di sini karena apa? Rasanya dari saya dulu muda bujang sampai sekarang tetap seperti itu gitu ya. Ya artinya tadi seperti di awal saya ngomong. Jadi bagi para mungkin pemula yang ingin memulai usaha di kuliner, itu yang pertama tipsnya adalah cari dulu. Jadi ditentukan makanan apa yang akan menjadi pokok daripada yang akan diandalkan di dalam kuliner. Satu. Nah, setelah ada andalannya, dicari formula yang paling, istilahnya bagaimana kita menciptakan formula yang bisa menghasilkan cita rasa yang enak dari jenis makanan, usaha makanan yang akan kita mulai itu. Intinya di situ. Dan itu kedua. Kemudian yang ketiga adalah setelah itu ditentukan, maka kita kemudian harus siap. Namanya berusaha itu ya, apalagi rintisan startup itu ya up and down. Nah, itu di situ kemudian mulai berlaku teori ya pemasaran dan lain sebagainya. Entah itu dengan cara apa ya, pemasaran boleh dengan konvensional, boleh dengan IT dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting tadi adalah kita tentukan dulu apa yang akan menjadi pokok. Jadi kadang-kadang kan orang pengennya macam-macam ya, warung yang melayani segala macam, tetapi di situ tidak ada satu yang menonjol. Nah, itu yang dihindari. Kita harus ada satu yang diandalkan. Nah, yang diandalkan itu kita cari, yang kita susun, kita bikin formula yang paling, istilahnya yang nanti akan menjadi penumpang usaha kita. Yang menjadi penumpang itu dulu. Jadi setelah itu fokus, jangan tengok kiri kanan. Kalau kita sudah passionnya di situ, masakan itu ya harus kita pertahankan. Bagaimana meskipun pesaing-pesaing ada, tetapi kita punya keunggulan. Entah bagaimana caranya ya. Maksudnya dengan formula seperti apa yang menghasilkan makanan yang dengan cita rasa yang cocok dengan yang dimaui pelanggan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang tipnya adalah ya standar, tabah. Karena yang namanya startup itu kita belum punya nama, orang belum kenal kita ya, up and down. Orang omset itu up and down. Apalagi kita belum punya menu yang menurut kita punya menu yang diandalkan, tetapi orang belum kenal ya, orang belum kenal. Nah, effort yang agak diperlukan effort yang besar untuk itu mengenalkan. Ya mungkin kalau bicara Soto Sakti saya nggak mengalami, karena saya istilahnya melanjutkan dari bapak saya itu kan, kita sudah punya nama, sudah punya pelanggan. Ya saya sekedar mempertahankan, kemudian menjaga pelanggan itu agar tetap loyal pada kita. Tetapi saya juga punya usaha-usaha yang lain yang saya merasakan itu ya. Jadi di samping Soto Sakti kan saya juga ada usaha-usaha lainnya. Yang itu trik dasarnya sepertinya sama. Ya, kita harus fokus pada usaha pokok apa dulu.
yang nanti akan menjadi penopang keberlangsungan usaha itu. Nah, kira-kira seperti itu Mas. Oke.